Halo guys, balik lagi bersama gue Didim. Jadi di belakang gue ini ada mobil all new Citroen C3 ya. Jadi teman-teman, ini Citroen ini adalah mobil Prancis yang memang sudah lama eksistensi di Indonesia. Jadi bokap gue sendiri pernah punya Citroen GS dan BX16 TRS ya. Jadi Citroen itu lebih banyak ada di hidup gue kayaknya ya. Jadi dari dulu emang dari kecil gue disuguhin Citroen mulu sama mobil bokap gue ya. Jadi kita review saja dari luar gimana performance desainnya ya. Oke. Nah, dari samping sendiri terlihat seperti ini ya. Nah, ini kita beralih lagi ke si mobil yang warna silver ya. Di sini ada emblem Citroen-nya ya. Untuk lampunya sendiri seperti ini, dia kalau gue bilang sih kalau nyala kita tidak tahu, tapi ini masih menggunakan bohlam ya. Jadi ada di sini ada tulisan Citroen-nya. Jadi ini masih menggunakan total semuanya bohlam ya. Lalu lampu mata kucingnya juga ada di sini ya. Nah, dia ini lebih membulat desainnya dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau dulu kita ngomongin tentang Citroen yang lama-lama itu lebih mengkotak daripada membulat seperti ini ya. Oke. Nah, di sini juga dia ada lampu rem fiturnya. Nah, untuk kaki-kaki sendiri dia menggunakan ban 195/65 ringnya 15. Jadi di depannya dia remnya cakram dan di belakangnya dia remnya tromol. Ini kita akan lihat ya. Ini ya, ini tromol. Jadi ada engrave sini Citroen ya. Ini PCD-nya gue nggak tahu, cuma sepertinya cukup common dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini sendiri kalau dilihat dari jauh ya, sepertinya travel belakangnya ini cukup panjang ya, segini. Jadi kalau gue bilang sih cukup empuk, harusnya sih cukup empuk untuk mobil-mobil ini, bantingannya juga nggak terlalu keras. Apalagi kita bisa ngomong Citroen ini adalah mobil Eropa ya. Jadi dimana mobil Eropa itu kenyamanannya sangat-sangat diperhatikan ya. Oke, lalu kita masuk ke inian belakang, pintu belakang. Nah, ada. Nah, di sini door trimnya adalah seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini bangkunya bludru ya. Dan di sini ada seat belt. Jadi untuk 3 orang. Jadi untuk satu orang di samping, yang orang ketiga adalah di sini ya. Jadi ini space-nya cukup, kalau gue bilang sih cukup oke ya untuk city car, dimana kayaknya sih dia bagasinya gede banget. Di sini kita lihat dari belakang ini ada colokan USB untuk ngecas HP ya. Nah, sekarang kita lihat di depannya ya. Coba kita masuk ke dalamnya ya. Nah, kalau gue bilang untuk kaki gue sendiri cukup nekuk ya ke dalam, pas dalam sini ya. Tapi masih cukup nyaman dibandingkan dengan mobil-mobil Amerika, dimana kalau mobil Amerika semuanya jauh banget. Ini masih nyaman dan ini disetel. Ini kayaknya paling belakang deh ininya, tempat duduknya ya. Jadi ini masih cukup nekuk lah ya. Oke. Dan di ininya sendiri, dashboardnya sendiri cukup kecil, cukup compact sesuai dengan tema mobilnya city car. Lalu setirnya palang 3. Di sini ada ada tombol untuk nanti additional, mungkin aksesori additional. Di sini ada tombol source, ini nanti akan ke head unit. Nah, lucunya adalah ini mobil Eropa tapi sudah disesuaikan dengan pengguna di Asia ya, di mana ininya sennya di sebelah sini. Biasanya mobil Eropa sennya sebelah sana, di sini wiper, tapi di sini sudah disesuaikan dengan mobil-mobil Asia ya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat dashboardnya sendiri ini tidak nyala. Gue dapat unit yang tidak nyala ya. Dan di sini ada pengatur suhu. Pastinya ini karena di
apa namanya dijual juga di Asia yang musimnya tidak dua doang kayak di Indonesia. Di sini ada heater ya. Di sini ada heater dan juga di sini ada setelan AC. Ya, di sini ada AC untuk sirkulasinya, blowingnya mau kemana. Di sini juga ada 2 soket USB tambahan ya. Yang di sini USB A. Dan di sini soketnya 12 volt. Nanti kalau teman-teman mau ada aksesoris apapun ya. Dan di sini ada 2 tempat untuk naruh cup atau gelas, dan di sini untuk yang sangat-sangat, kalau gue bilang sih gede ini kompartemennya ya. Di sini untuk naruh kartu, naruh apa terserah deh itu ya. Lalu di sini kita bisa lihat di sebelah sini ada lampu kabut ya. Ini window lock ya. Dan juga di sini untuk jendela kanan, jendela kiri. Nah, jendela belakangnya di mana? Ini gue inget punya Citroen bokap gue, memang adanya di sini. Ya, jadi ya. Jadi punya bokap gue, Citroennya yang lama juga di sini sebelah kiri. Ya. Oke. Masih mengandalkan manual, ya, kayak spionnya Citroen yang lama. Ya. Jadi ini masih manual configuration mirror. Ya. Ini cukup lucu sih. Ya. Dan juga nggak sekeras yang lainnya, ini cukup enteng sih kalau dipegang. Dan ini dia mesin dari Citroen C3 yang baru ya. Di sini kita lihat ada 3 silinder dengan kapasitas 1200 cc ya. Mesin Citroen C3 ini cukup compact kalau dilihat. Kalau gue bilang cukup ada apa namanya lubang-lubang di bawah ini, jadi nggak ketutup semua. Teman-teman harus hati-hati kalau misalnya punya mobil ini sering keluar off-road gitu ya. Gimana ya bilangnya, jadi ini memang spasi terbuka ya. Teman-teman bisa lihat di sini mesinnya segini aja ya. Dan juga kenapa ini bisa compact, karena setahu gua tidak ada yang varian Matic, jadi mesinnya tidak ngabisin space besar ya. Klaim dari pabrikan, konsumsi bahan bakarnya adalah di perkotaan itu 19,8 km per liter, cukup oke ya. Untuk ini radiatornya, air radiatornya dia transparan ya, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya perlu nambahin atau kelebihan bisa langsung dikuras ya. Di sini kita lihat lagi, ini kompartemen akinya ya. Akinya sih cukup kecil, MF35L ya. Nah, dan di sini kita bisa juga lihat ada ruang kompartemen sekring ya. Filter udaranya di sini ya, di sebelah kanan. Kalau dibandingin dengan mobil gua kan di sebelah kiri ya. Oh, ini mungkin untuk engine mounting, jadi dia di sebelah kiri ya. Oke, bagasinya sendiri kapasitasnya di 315 liter, dimana cukup spesies ya untuk city car gue bilang. Namun kalau gue bilang sih di city car nih cukup untuk bepergian dan bawa-bawa koper untuk perjalanan jauh ya, cukup sih. Nah, itu dia review dari New Citroen C3, dimana sendiri yang ini adalah 236 juta on the road. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan ke showroom Indomobil, atau ini di sini gue lagi ada di IMS, jadi teman-teman bisa ke IMS aja untuk lihat ininya ya, mobilnya ya. Kalau gue bilang sih fitur-fiturnya cukup oke. Harganya cukup murah juga, 236 juta untuk ukuran city car Eropa ya. Jadi kalau gue bilang, apalagi Eropa tuh terkenal sama kenyamanannya ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil Eropa, ya pasti nyaman, ya. Jadi untuk mobil Eropa 236 juta dengan fitur seperti New Citroen C3 ini, apakah worth it? Kalau teman-teman memang fanatik sama mobil Eropa tapi budget terbatas, bisa concern mobil ini ya. Oke, jadi itu dia. Langsung aja dicek di New Citroen C3 ya. Oke, itu aja dari gue, Dim. Sign out. Kalau bisa teman-teman punya pertanyaan apa, tolong di kolom komentar ya. Akan bahas. Thank you.